Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa mempraktekkan. Apabila tidak bermanfaat, ya sudah. Yang penting ditonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Dipuah. Oke teman-teman, video kali ini kita akan mereview perkembangan singkong. Ubi singkong di usia 45 hari. Itu sudah ada di belakang saja. Langsung saja kita lihat-lihat. Nah ini teman-teman, ini ubi singkong di usia 40 hari. Kita lihat-lihat. Jadi di usia 45 hari perkembangannya sudah luar biasa. Ini kita lihat, kalau bisa kita lihat dari dekat. Nah, perkembangan singkong ini bisa sampai 3 batang. Tiba 3 batang. Nah, jadi teman-teman, singkong ini luasnya 1/4 hektar. Kemarin waktu ditanam singkong ini, sebelum kita bajak atau sebelum tanah digempurkan, jadi pada lahan yang kosong ditaburi sekam atau kotoran ayam itu sebanyak hanya 45 karung, teman-teman. Jadi hanya 50 karung. Kenapa kotoran ayam itu disebar sebelum lahan dibajak? Karena supaya kotoran ayam itu tercampur di tanah. Jadi campur tanah, masuk ke dalam tanah. Nah, ubi atau batang singkong yang ditancapkan itu sudah mencari nutrisi masing-masing. Jadi otomatis dia langsung mendapatkan nutrisi dari kotoran ayam atau sekam tersebut. Nah, pada saat itu setelah ditaburkan kotoran ayam, lalu dibajak dan langsung ditancapkan untuk ditanami langsung ubi singkong. Nah, setelah perkembangannya 1 minggu sudah ada tunas ataupun sudah ada daun yang bermunculan. Nah, lanjut di usia tepat di 30 hari singkong ini dipupuk. Nah, proses pemupukan singkong ini hanya memakai 2 nutrisi, yaitu urea dan NPK. Di sini ureanya ini hanya 50 kilo atau 1 sak, serta NPK-nya hanya 25 kilo atau setengah sak. Sak itu karung ya teman-teman. Jadi lihat perkembangan ini setelah 30 hari dipupuk, selang 15 hari luar biasa perkembangannya teman-teman. Singkong sudah mulai batangnya sudah mulai gemuk, daunnya sudah mulai melebar. Jadi kita katakan bahwa ini bisa dikatakan sangat normal dan cukup baik untuk proses kedepannya. Kenapa? Karena sebuah tanaman itu akan dilihat hasilnya baik atau tidaknya itu terlihat di masa awal pertumbuhan. Jadi kalau tanaman di awal masa pertumbuhan sudah jelek, dia tidak banyak nutrisi atau tidak banyak pupuk yang diserap serta kekurangan air, baik hujan atau bahkan kelebihan air, itu sudah tidak bagus dari awal. Nantinya ke depannya di usia 4 bulan sampai masa panen ya tidak sesuai keinginan, karena di awalnya sudah kurang gizi lah katakanlah di kita. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita lihat bahwa perkembangannya yang sudah luar biasa. Kalau kita lihat itu di pohon, ada pohon. Nah, pohon itu tanaman alpukat. Jadi bisa dikatakan ini tumpang sari. Kita memanfaatkan lahan yang kosong di sela-sela alpukat. Karena di alpukat ini masih mampu untuk ditanamin. Namun di alpukat yang usia 3 tahun ini nanti setelah ini sudah tidak boleh nih di sini di selang-selang singkong ditanami alpukat karena menghambat pertumbuhan alpukatnya. Jadi nanti setelah ini panen, kita sudah tidak tanam lagi di selang-selang alpukat.
Jadi teman-teman perlu diketahui sekali lagi bahwa bagaimana supaya mendapatkan hasil panen yang maksimal, kita lihat masa awal pertumbuhan atau penanaman di awal, baik itu nutrisi maupun pupuk yang diberi. Nah, ini nanti di usia 40 hari kita pupuk lagi, namun kita banyakkan NPK. NPK itu untuk menggenjot atau untuk memberikan buah-buah yang lebih besar. Nah, jadi di usia 40 hari nanti insya Allah akan saya kasih NPK 2 karung atau 1 kintal dengan perbandingan urea hanya setengah karung atau 25 kilo. Jadi itu teman-teman, kita lihat nanti di usia 4 bulan, setelah itu 5 bulan kita lihat dalamnya, isinya ubi singkong apakah layak panen dengan usia 6 bulan atau dengan usia lebih dari 6 bulan. Karena kalau kita lihat di usia 6 bulan sudah memang mencukupi, ya kita cabut, kita panen. Tapi kalau memang kurang, karena singkong ini jika semakin lama ditanam maka akan buahnya semakin besar jika kalau tidak terkena banjir. Karena kalau terkena banjir itu sudah nanti membusuk buahnya. Itu ya teman-teman, ini usia di 45 hari, udah luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe, like. Kita lihat nanti review tanaman-tanaman di kampung ya teman-teman, untuk rujukan teman-teman menanam singkong. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa mempraktekkan. Apabila tidak bermanfaat, ya sudah. Yang penting ditonton sampai habis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.